Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dito Rivaldi, NPM 2301031040. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian Metopen, yaitu yang berjudul Gaya Belajar Siswa. Kenapa saya mengambil penelitian seperti ini? Karena saya sebagai guru, saat menjadi guru nanti harus mengetahui apa saja sih yang bisa memahami, yang bisa menerima atau memahami siswa itu apa saja gaya belajarnya. Nah, yaitu yang pertama nih, mulai masuk ke materi. Apa sih gaya belajar siswa? Yaitu gaya belajar siswa adalah kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap pelajaran yang sudah diberikan oleh guru. Gaya belajar ini banyak yang berbeda-beda tingkatnya, seperti singkat untuk memahami dan lambat untuk memahami. Macam-macam gaya belajar siswa, yaitu ada 3 macam. Di antaranya gaya belajar visual. Nah, gaya belajar visual adalah suatu kecenderungan memproses informasi melalui mata atau panca, seperti gambar ataupun poster. Yang kedua, gaya belajar audio. Gaya belajar audio adalah metode yang mengutamakan pendengaran dalam proses pembelajaran. Metode ini memudahkan untuk anak-anak yang menggunakan metode belajar audio ini cenderung lebih cepat memahami dan mengingat informasinya daripada yang audio visual, karena audio visual itu cuman berupa gambar. Audio visual, gaya belajar visual ya, itu hanya berupa gambar. Kalau audio itu berupa pesan suara, itu contohnya. Yang ketiga, gaya belajar kinestik. Gaya belajar kinestik adalah cara belajar yang lebih condong mengutamakan gerak fisik. Nah, contohnya gini, gerak fisik itu seperti video itu kan merupakan ada seseorang yang memperagakan. Jadi itu yang disebut gaya belajar kinestik. Siswa itu cenderung belajar menggunakan gaya belajar kinestik, itu cenderung lebih gampang mempelajari pengetahuannya, lebih cepat berkembanglah pemikirannya. Beberapa ciri orang yang kinestik adalah berbicara perlahan, yang menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Terus yang prinsip gaya belajar ternyata mempunyai fisik, mempunyai prinsip, diantaranya gaya belajar yang disukai guru untuk mengajar maupun gaya yang lebih disukai peserta didik untuk mengajar dapat diidentifikasi terhadap beberapa gaya tersebut, memberikan petunjuk yang spesifik seseorang. Yang kedua, guru perlu berhati-hati agar tidak keluar batas dalam mengajarinya. Nah, dalam mempelajari siswanya itu tidak boleh melebihi batas kemampuan siswanya, harus sesuai dengan pemikiran ataupun karakter siswa tersebut. 3. Gunakan saat menolong. Guru akan sangat menolong jika mereka membantu peserta didik untuk mengidentifikasi dan
belajar melalui gaya pilihan mereka sendiri. Menyadarkan peserta didik akan pilihan gayanya sendiri menyebabkan munculnya suatu pemahaman. Nah, guru itu menyuruh siswa untuk belajar menggunakan gaya belajar sendiri, itu bisa membantu pemahamannya siswa tersebut. Tidak condong ke guru terus. Dia akan berpikir sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Guru dapat mengembangkan kegiatan belajar spesifik yang memperkuat setiap modalisasi gaya atau gaya. Pendidik harus tertanggap terhadap sebagai metode ini dan materi yang tersedia untuk mengatasi dan memperbanyak ragam gaya belajar. Nah, sekian dari kami, sekian dari saya. Itu yang saya teliti dari siswa SD 1 Rahman Haji, bahwasanya di mana di SD tersebut banyak sekali gaya belajar siswanya yang dapat membantu siswa tersebut memikirkan pencapaiannya. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.